Sejarah Perang Aceh. 1. Latar belakang. Kesultanan Aceh merupakan kerajaan Islam yang kuat dan makmur di ujung Pulau Sumatera sejak abad ke-16. Aceh menguasai jalur perdagangan strategis di Selat Malaka dan memiliki hubungan dagang internasional dengan Turki Utsmani, India, dan negara-negara Eropa. Aceh adalah kerajaan merdeka yang tidak pernah ditaklukkan oleh VOC. 2. Tahun terjadinya Perang Aceh. Perang Aceh secara resmi berlangsung pada tahun-tahun 1873 sampai tahun 1904, namun perlawanan gerilya rakyat Aceh terus berlanjut hingga tahun 1912. Dengan demikian, perang ini tercatat sebagai perang terpanjang yang pernah dilakukan Belanda di Nusantara karena berlangsung hampir 40 tahun. 3. Tokoh dan pemimpin penting. Di pihak Aceh, perjuangan dipimpin oleh Sultan Mahmud Shah sebagai Sultan Aceh sekaligus pemimpin gerilya. Selain itu, ada Panglima Polim yang menjadi komandan militer awal, serta Teuku Umar yang dikenal sebagai Panglima Perang legendaris. Bersama istrinya, Cut Nyadin, mereka memimpin rakyat dalam perjuangan panjang. Kemudian, tokoh lain seperti Cut Nyak Mutia dan Teuku Ci Ditiro juga turut menjadi simbol perlawanan. Sementara itu, di pihak Belanda, komando perang pertama dipegang oleh Jenderal J.H.R. Kohler yang akhirnya tewas pada 1873. Lalu, Jenderal Jan van Swieten memimpin ekspedisi kedua. Setelah itu, Belanda menggunakan strategi yang disusun oleh Dr. Christian Snoek-Hurgronje dan dilaksanakan oleh Jenderal J.B. van Heijden. Bahkan, Letnan Hendrikus Colin yang kelak menjadi Perdana Menteri Belanda juga ikut berperan dalam perang ini. 4. Faktor penyebab perang. Perang Aceh dipicu oleh berbagai faktor. Pertama, adanya Traktat Sumatera, 1871, yaitu perjanjian antara Belanda dan Inggris yang memberi izin kepada Belanda untuk memperluas kekuasaan ke Sumatera. Kedua, terdapat ancaman asing, karena Belanda khawatir Aceh akan menjalin hubungan dengan Amerika, Italia, maupun Turki, apalagi Aceh sempat mengirim surat kepada konsul Amerika dan Italia untuk meminta perlindungan. Ketiga, faktor ekonomi, sebab Aceh kaya akan rempah-rempah, lada, dan emas, serta berada di jalur strategis perdagangan Selat Malaka. Keempat, ada ambisi kolonial, karena Belanda ingin menguasai seluruh Nusantara, dan Aceh merupakan satu-satunya kerajaan besar yang masih merdeka. Terakhir, ada faktor penolakan Aceh, di mana Sultan Aceh menolak tunduk dan tetap mempertahankan kedaulatan kerajaannya. 5. Jalannya perang. Fase I, ekspedisi militer awal, tahun 1873 sampai tahun 1874. Pada tanggal 26 Maret tahun 1873, Belanda mulai menyerang Aceh. Namun, pada bulan April tahun 1873, Jenderal Kohler tewas tertembak. Walaupun Belanda berhasil merebut Istana Sultan, mereka tetap menghadapi perlawanan sengit sehingga perang gerilya pun dimulai. Fase 2, perang berkepanjangan, tahun 1874 sampai tahun 1896. Setelah istana direbut, rakyat Aceh melanjutkan perlawanan melalui perang gerilya dari hutan dan pegunungan. Pada 1883, Belanda memang menguasai wilayah pantai, tetapi pedalaman Aceh tetap bertahan. Pada 1893, Teuku Umar berpura-pura menyerah sehingga berhasil memperoleh senjata dari Belanda. Namun, pada 1896, ia kembali mengangkat senjata melawan Belanda dengan persenjataan tersebut. Fase 3, strategi baru Belanda, tahun 1896 sampai tahun 1904. Belanda kemudian mengubah strategi. Snoek-Hurgronje menyarankan pendekatan budaya dan agama, disertai taktik militer, benteng-benteng bergerak, marsose. Akan tetapi, meskipun Belanda berhasil menewaskan Teuku Umar pada 1899 dan menangkap Cut Nyadin pada 1905, perlawanan rakyat Aceh tidak langsung padam. Fase 4, perlawanan gerilya, tahun 1904 sampai tahun 1912. Walaupun secara administratif Belanda menyatakan kemenangan pada 1903, perlawanan rakyat Aceh tetap berlangsung secara sporadis hingga 1912. Bahkan, di beberapa wilayah pedalaman, perlawanan baru benar-benar padam pada 1930-an. 6. Hasil dan dampak. Bagi Aceh, perang ini menimbulkan kerugian besar.
Jumlah korban jiwa diperkirakan mencapai 50,000 sampai 100,000 orang, sementara ekonomi hancur total karena infrastruktur dan perdagangan rusak. Selain itu, Aceh juga kehilangan kemerdekaannya dan banyak tokoh ulama serta pemimpin adat yang gugur. Meski demikian, ada dampak positif. Semangat perlawanan membuat Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah yang pantang menyerah. Identitas keacehan semakin kuat, dan perjuangan mereka menjadi inspirasi nasional dalam melawan kolonialisme.